Hai teman-teman, salam jumpa lagi dengan saya Maria Christina Bobe dengan NIM 1907010161. Pada video kali ini saya akan menjelaskan faktor-faktor budaya dari etnis Soa apa saja yang dapat berpengaruh terhadap kenaikan kejadian stunting maupun penurunan kejadian stunting. Kabupaten Ngada memiliki kekayaan dan keragaman budaya yang hidup di 3 kesatuan etnis, yakni ada etnis Ngada, etnis Soa, dan etnis Riung. Saya akan menjelaskan mengenai etnis Soa. Etnis Soa sendiri, etnis Soa apa saja yang berpengaruh terhadap kenaikan stunting maupun penurunan stunting. Saya akan menjelaskan atau menggali faktor-faktor budaya apa saja yang ada di etnis Soa ini, yang seperti budaya patriarki, kikingii, rurilako atau berburu adat, dan lawiazi. Etnis di Soa ini atau budaya di Soa itu memegang budaya patriarki, di mana perempuan akan tinggal di rumah laki-laki. Budaya patriarki ini dapat berpengaruh juga dalam pola makan dalam suatu keluarga. Misalnya pada saat makan, laki-laki selalu diutamakan daripada perempuan. Hal ini menyebabkan kebutuhan gizi dalam suatu keluarga tidak merata. Pada saat upacara dingawu atau antar belis, perempuan akan dituntun ke rumah laki-laki karena belisnya sudah diserahkan kepada keluarga perempuan. Nah, pada saat sampai depan pintu rumah laki-laki, maka akan dilaksanakan acara lagaloki. Acara ini di mana perempuan akan melangkah 7 langkah dengan melangkah 1 tehel. Upacara ini menurut kepercayaan agar keluarga yang akan dibangun itu dapat terhindar dari malapetaka. Jika tidak melakukan upacara ini, menurut kepercayaan keluarga akan diterpa bencana ataupun masalah, misalnya tidak hamil ataupun bayi yang dilahirkan itu akan cacat. Selanjutnya saya akan menjelaskan upacara kikingii atau potong gigi. Tahap pelaksanaan kikingii itu ada tahap persiapan. Tahap persiapan ini mulai dari pembangunan hoa atau tempat untuk para wanita-wanita untuk melakukan kikingii, dan juga ada acara namanya Tauhua Pangijawa. Acara ini nih akan menentukan tanggal yang akan ditentukan. Itu tuh menunjukkan bahwa pada tanggal itu tuh apakah ada masalah atau tidak. Jika perhitungannya berjumlah 44, maka waktu yang ditentukan itu telah pas. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini wanita akan tidur di dalam hoa tadi yang sudah dibangun. Pada saat potong gigi dilaksanakan di hari kedua waktu pada pagi hari. Setelah potong gigi, gadis tuh hanya boleh memakan nasi merah lembek dengan sayur tomat campur kelapa parut. Potong gigi, gadis berpakaian adat hitam-hitam sebagai lambang bahwa si gadis sudah dewasa. Setelah upacara kikingii diselesaikan, akan dilaksanakan dengan makan bersama. Makan bersama ini dengan tujuan untuk memberi makan para roh atau leluhur. Pada saat makan, gadis akan berdampingan menggunakan tangan dan duduk di tempat tersendiri. Khusus untuk si gadis, pada saat makan harus disuap oleh salah satu ibu tua yang dipercayakan dalam keluarga. Selama adat berlangsung, para hadirin menyanyikan lagu-lagu adat sebagai bentuk pemujaan kepada leluhur. Makanan yang mereka makan yaitu uwi yang dicampur daun kelor, dan ada ayam kecil yang dimasak secara utuh dan akan dimakan oleh si gadis. Setelah makan bersama selesai, maka secara adat gadis ini sah menjadi Bu Emuzi atau gadis baru. Nilai-nilai budaya dalam upacara kikingii ini seperti nilai religius, nilai kekeluargaan dan musyawarah, mufakat, nilai moral, nilai sosial budaya, nilai pengakuan, dan nilai pendidikan karakter.
Jika seseorang sudah melakukan upacara kikmi atau perempuan yang sudah melakukan upacara kikmi, berarti perempuan itu sudah dewasa dan sudah siap untuk dilamar oleh laki-laki. Wanita yang sudah dewasa ini dia sudah bisa untuk membangun rumah tangga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tradisi berburu adat atau Rorilako. Tradisi berburu adat dalam budaya lokal ini di Kabupaten Ngada, khususnya di wilayah Kecamatan Soa, tetap diwariskan hingga saat ini. Kegiatan berburu adat ini biasanya ditempatkan dalam siklus kalender berbasis budaya pertanian lokal setempat. Tradisi ini erat kaitannya dengan ritual keyakinan masyarakat akan keberadaan makhluk pengganggu, misalnya babi hutan atau rusa, yang dapat merusak semua tanaman yang menjadi usaha masyarakat lokal sebagai pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Upacara ini dilaksanakan setiap tahun sebagai upacara tahunan. Tradisi berburu adat di Soa meliputi beberapa kampung, mungkin di Kampung Mangaruda yang disebut dengan Witumenge, Kampung Wituloa, Kampung Seso, Wituwelu, dan juga Kampung Libunio, Witulio, Nio. Berburu adat ini dilaksanakan sesuai dengan kalender lokal berbasis peredaran bulan. Hal ini biasanya dilaksanakan dari bulan Juni sampai Oktober dalam tahun. Selanjutnya, budaya perjamuan Kanikabato yang bertujuan untuk memanggil arwah dari semua jenis tanaman. Dalam bahasa daerahnya, Kuza no Zepe Wunga Zuawi Abe Buatai. Menu makan Kanikabato berupa udang, daun kelor, ubi, dan lombok yang dicampur dengan jahe, kemudian dicampur dengan kelapa yang sudah diparut. Kanikabato dilakukan setelah pulang berburu adat Wituwelu dan masuk berburu adat puncak atau partai final Witunio yang disebut sebagai Witumeze. Udang yang disajikan dalam perjamuan Kanikabato diperoleh dari hasil tangkapan di kali. Untuk penangkapan udang disebut heza dalam bahasa Soa. Setelah melewati tahap Kanikabato, pada malam hari para pembuat ritual adat Witunio melakukan acara Kamataure. Kegiatan ini bertujuan untuk memanggil arwah para leluhur, arwah babi hutan, dan arwah rusa. Pada acara ini juga partai ritual adat Witunio melakukan komunikasi dengan arwah para leluhur dan mengatakan sumpah adat yang biasa disebut sake. Acara Kamataure dilakukan di rumah pokok pembuat ritual berburu adat Witunio. Pada acara Kamataure, semua lampu dimatikan, kampung dalam suasana sepi. Selanjutnya, upacara Lawiazi. Upacara Lawiazi merupakan upacara pemberian nama pada bayi yang baru lahir. Upacara ini dilakukan untuk pemberian nama, di mana anak akan diberi nama menurut nama dari opa oma dari bayi tersebut. Setelah itu dilanjutkan dengan mama-mama yang lebih tua akan mengelilingi bayi dan mengangkat bayi dengan kaki di atas dan kepala di bawah dan diayunkan sebanyak 7 kali. Ini dilakukan agar bayi menjadi pemberani dan tidak takut. Setelah melakukan hal tersebut, para ibu-ibu akan memakan makanan yang disimpan di sigi, dalam bahasa Soa yang artinya nyiru. Makanan itu dimakan oleh ibu-ibu dan anak-anak perempuan. Makanan itu berupa huwi atau umbi, bunga atau daun kelor, dan daging ayam. Sekian dan terima kasih atas penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.